Saya Muhammad Aziz Brutu. Saya Wisardini Utalambanua. Nama saya Mifaridah. Rukaya Kumala. Saya Herlian Danatarigan. Nama saya Natasha Jevanya. Saya Alfredo Madambuca Saragi. Nama saya Janata Situmorang. Nama saya Desi Serda Makinda Berlian Marbun. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 kelas 23 PKN akan mempresentasikan bagaimana FGD kami dengan judul Toleransi Antar Umat Beragama di Kalangan Remaja. Kami mencoba memberikan penjelasan melalui via Zoom. Nah, ini dia salah satu gambaran di mana kami para panitia memberikan sedikit tentang penjelasan toleransi dan juga intoleransi kepada pelajar. Dan ini adalah sesi dokumentasi pada waktu itu dan juga persentase dari G-form yang kami bagi kepada adik-adik sekalian. Dan kami juga melakukan wawancara ataupun FGD dengan narasumber. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman sekalian karena sudah menyempatkan waktunya pada Zoom Google Meeting pada malam ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Mifaridah, saya selaku MC ataupun moderator pada malam hari ini. Dan malam ini kita bakal membuka forum fokus group discussion atau diskusi tentang kerukunan antar umat beragama. Pada Wisar dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam saya ucapkan pada Bapak. Baik Pak, pertanyaan yang pertama adalah apakah Bapak pernah mengalami konflik dengan orang yang berbeda agama? Soalnya materi yang kami bahas Pak mengenai tentang toleransi. Nah, apakah Bapak pernah mengalami konflik dengan orang yang berbeda agama? Terima kasih Pak. Ya, ini dengan siapa? Nama saya Wisardini Utalambanua Pak. Pertanyaan Pak Tembanua tadi, apakah Bapak pernah mengalami benar-benar merasakan bagaimana intoleransi itu terhadap kaum minoritas yang kami alami sendiri? Apakah penting kami beritahukan pengalamannya? Gitu. Ya Pak Tembanua. Gimana Pak? Apakah perlu kami kasih tahu pengalaman itu gimana? Ya boleh Pak. Nah, pengalaman di Kota Bengkulu, dan pengalaman di Bekasi ya, yang menghadapi intoleransi itu. Yang pertama, pengalaman di Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara, ada namanya di situ namanya Tebing Kandang. Tebing Kandang. Jemaat kita di sana ada kira-kira 35 kakak. Jemaat kita GKP di Tebing Kandang. Sebenarnya konfliknya bukan hanya di luar iman kita, di luar kepercayaan kita. Bukan hanya di luar yang contohnya Muslim lah kita bilang ya. Konflik kita bukan hanya di luar Muslim, tetapi ada juga gereja yang tidak mau disaingi. Sehingga gereja ini memakai kesempatan, memakai Muslim untuk menekan supaya gereja ini tidak lahir gitu. Contohnya, kalau mungkin pernah dengar gereja GKIS ya, pernah dengar gereja GKIS ya? Gereja Kristen Sinar Injil Indonesia yang berkantor sinode di Bengkulu. Sehingga mereka, karena jemaatnya mereka adalah orang Batak, pada umumnya orang Batak, mereka takut jemaat itu keluar dari gereja GKIS ini, sehingga mereka memakai penduduk setempat untuk menghalangi pertumbuhan gereja kita di sana, sehingga adanya intoleransi. Itu yang pertama. Bukan hanya dari kaum Muslim. Yang kedua, memang ada juga dari kaum Muslim yang sering dikatakan dengan fanatisme gitu kan, sehingga mereka menganggap bahwa di luar daripada iman mereka tidak ada yang benar. Itulah menurut mereka. Ada pemahaman di sana bahwa pemahaman Muslim di sana adalah gereja itu adalah satu seperti mereka. Nah, pemahaman mereka gereja itu satu. Tidak ada, pokoknya kalau Kristen ya ibadahnya di gereja. Sehingga mereka menganggap bahwa di kampung itu cukup hanya satu gereja, tidak boleh berdiri gereja lagi. Sehingga gereja kita di sana dibongkar paksa gereja ini. Dengan waktu itu kami mengalami sendiri bagaimana pedang, arang yang disandarkan ke leher kami untuk menutup gereja GKP yang ada di Tebing Kandang di Kabupaten Bengkulu Utara pada waktu itu. Ya, demi kebersamaan, demi keselamatan daripada jemaat, sehingga gereja kita ditutup di sana, sehingga kita meminjam gedung gereja yang ada di situ. Meminjam gedung, sehingga mereka masuk pagi, kita masuk siang pada waktu itu. Nah, memang kendala-kendala itu sampai sekarang belum bisa terrealisasi karena pemahaman daripada Muslim di situ bahwa gereja itu sama. Tidak ada gereja yang lain lagi. Pokoknya kalau namanya Kristen, ya Kristen lah satu. Itu dia. Nah, yang kedua, pengalaman kami tentang intoleransi di Bekasi, ini memang benar-benar sungguh luar biasa. Ini dari ada namanya organisasi FBI,
ada namanya organisasi FBR. Tahu FBR? Forum Betawi Rencong katanya. Nah, jadi sebenarnya sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Menteri Agama, bahwa untuk mendirikan gereja harus ada persetujuan 60 orang minimal. Di luar daripada orang Kristen, yaitu Muslim. Itu sudah forum komunikasi umat beragama. Harus dari situ, baru dari FKP melangkah ke bupati atau wali kota pada waktu itu. Sehingga jadilah intoleransi pada waktu itu. Sehingga bangunan gereja itu dengan bersikukuh bahwa surat izin sudah kita pegang, izin membangun sudah ada, semuanya sudah kita lengkapi. Sehingga Bagaimana menurut pendapat Bapak agar terciptanya kerukunan antara agama satu dan lainnya tanpa menimbulkan pertikaian antara umat beragama? Terima kasih, Pak. Ya, hal yang mustahil kalau kita bisa ciptakan ini kan itu kan. Kenapa kami katakan demikian? Karena setiap agama itu pasti membenarkan agamanya masing-masing tanpa harus memikirkan hal yang lain. Tapi kalau sesuai dengan iman kita, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan kan itu kan. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kami melihat kerukunan beragama itu dapat diterima, saling menerima, bagaimana biar tercapai? Yang sebenarnya yang pertama kita harus membuang fanatisme yang keluar. Kita tahu fanatisme yang keluar kan? Kalau sudah ada fanatisme yang keluar, apapun itu tidak akan terjadi, kerukunan beragama tidak akan bisa terjadi. Yang kedua, kita harus saling menjaga, saling menerima, saling memahami, tidak mengatakan bahwa kitalah yang benar, tidak mengatakan bahwa kitalah yang sesungguhnya, tapi seperti yang kalau kita mau mengatakan agamamu adalah agamaku, agamaku adalah agamaku. Artinya kalau kita mau memahami, karena apa? Agama itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada yang boleh memaksa kita dalam hal beragama. Baik seorang anak, baik seorang bapak kepada orang tuanya, tidak boleh memaksakan kehendak tentang keyakinan kita. Karena berbicara keyakinan adalah antara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita ganggu-gugat itu. Itulah hak mutlak kita. Tetapi yang terjadi pada saat ini, kenapa sulit kerukunan beragama itu? Karena kita menganggap bahwa kita benar mempertahankan prinsipnya masing-masing, tidak saling menerima, tidak ada toleransi, tidak saling memahami. Mungkin kalau saling memahami, saling menerima, ada toleransi, mempertahankan keyakinannya tanpa mengganggu keyakinan orang lain, mungkin kerukunan beragama itu akan muncul. Kalaupun kita dijamin oleh undang-undang pasal 29 itu kan tidak menjamin, pasal 8 dengan pasal 29 tidak menjamin kita untuk bebas dalam hal beragama. Oke lah, kita dalam bertetangga dalam hal perbedaan, kita harus bisa menerima perbedaan itu. Tadi pertanyaan Ica peran keluarga. Itu adalah keluarga. Kalau bisa di tengah-tengah keluarga saling memahami, ya mungkin toleransi akan terwujud. Terkait dengan pembahasan kita malam ini kan tentang toleransi, intoleran, dan juga kerukunan. Apakah Bapak pernah menemukan konflik intoleransi dan juga konflik kerukunan di kalangan remaja atau siswa, Pak? Ya, sering anak-anak kita yang di Jakarta mengalami bulian karena iman mereka. Nah itu. Yang kedua, sering pergaulan mereka terasingkan. Konflik di remaja itu di sekolah contohnya di Pekanbaru. Akibat daripada aturan Pemda setempat, sehingga mewajibkan seluruh siswa harus memakai jilbab katanya. Kan itu kan sudah memaksakan apa kan itu kan? Contohnya yang di Aceh, di Pekanbaru, semua siswa diwajibkan untuk pakai jilbab. Semua siswa diwajibkan untuk memakai Melayu. Oke lah, pakai Melayu bisa kita terima kan itu kan. Tapi kan itulah yang terjadi. Sehingga sering itu menjadi buli-bulian di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah pergaulan mereka. Sehingga akibat daripada keyakinan itu sering menjadi lelucon bagi mereka, mengolok-olok. Kalau mereka air raya haji, contohnya kan air haji. Dari gereja kita kasih kurban. Dari gereja kita kasih kurban, baru misalnya hari raya gini lah, dari gereja kita kasih THR. Nah, waktu Natal mereka datang menjaga kita. Nah, itu artinya kalau sudah saling memahami kan di situ kan ada saling pemahaman kan. Nah, waktu mereka hari haji kita berikan kurban lembu dari kita atau sapi, kita berikan sama mereka atau kambing sama sapi. Waktu hari raya Idul Fitri ya kita berikan sebagai tunjangan hari raya mereka RTE apa semua. Tapi waktu kita Natal, mereka menjaga kita Natal dan mereka menghandle semua. Itulah yang kami alami. Artinya dari situ dapat kita lihat kalau kita saling memahami pasti kerukunan itu akan tercapai. Menurut penilaian Bapak, berapa persen toleransi dan juga kerukunan yang sudah ada di Indonesia, Pak, antar umat beragama? Yang paling toleran provinsi adalah Siantar, Kabupaten Siantar, NTT, dan lain-lain. Itu yang paling toleran. Lebih tinggi toleransi di Jakarta daripada di Jawa Barat. Solo lah satu yang paling toleran sekarang, Solo. Dan ini dia kesimpulan, tips dan juga contoh toleransi dan juga intoleransi. Sekian, terima kasih.